Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tantianta MBS. Begini temanya ya, baptisan pas Natal sip gitu ya. Apakah baptisan pas Natal itu sip? Jawabannya pret. Ya, ini kita pengantar dulu. Ada loh orang itu ngaku Kristen ke gereja hanya pas Natal. Iya. Dia itu kalau ke gereja setahun sekali hanya pas Natal. Sama. Orang Muslim juga ada yang ke masjid itu hanya kalau Lebaran. Ada. Ya. Kristen yang ngaku Kristen, Nasrani itu, para Nasrani itu juga ada. Pokoknya kami itu gampang kalau ke gereja itu pas Natal aja, pas rame-ramenya gitu ya. Jadi nggak ketahuan tau, weh kamu ternyata rajin ke gereja. Iya, Natal kamu dateng katanya. Padahal ya cuman pas Natal itu. Lalu timbul pertanyaan, Pak, kalau baptis pas Natal itu sip Pak ya? Pemberkatan pernikahan pas Natal sip ya Pak? Halah, jawabannya pret. Ini sebentar lagi momen Natal, saya menghimbau kepada para pendeta Tritunggal Mahasesat Ezra Alfred Soru yang banyak berkeliaran di medsos itu, MYM, kemudian Gilbert Lumoindong, Yosua Tewu, kemudian Niko Nyotoro Harjo, kemudian Erastus Sabdono, Stephen Tong, Yesaya Pariaji, ya, pendeta spesialis setan Dautoni, spesialis nipu-nipu sihir ya, siapa itu Simon ya, maupun channel-channel yang lain ya, yang Anda termasuk yang lain aja lah ya. Biasanya Pak, di dalam momen Natal itu mereka mengambil keputusan untuk baptis, juga mengambil keputusan aku mau nikah pas tanggal 25, kalau nggak 25 ya 24-nya. Saudara-saudara, ini sekedar intermezzo aja ya. Ada loh pejabat-pejabat yang diisukan diragukan agamanya gitu. Ternyata setelah dilacak ketahuan dia menikah pada tanggal 24 Desember gitu. Dulu ada itu pejabat, sekarang sudah almarhum sih ya. Diragukan agamanya ketika dilacak menikah ternyata pada 24 Desember. Ketika meninggal juga tertutup ya, ternyata ada ritual-ritual, baru ketahuan secara tertutup bahwa dia ternyata beragama misalnya waktu itu Katolik gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, biasanya momen Natal itu dipakai oleh mereka-mereka, ya tidak salah sebenarnya ya. Aku mau dibaptis pas Natal, biar sip ya. Jawabannya pret ya. Ya, jangan lagi ada penyesatan saat baptisan ya. Oke, saya mau jelaskan ya. Biasanya anak-anak minta dibaptis tanggal 24 atau 25 Desember. Ezra Alfred Soru jangan lagi membaptis anak ya. Ya, saya mengingatkan ini. Kalau Anda baca di Markus berapa ya? Markus itu loh yang anak-anak datang terus lebih baik lehernya digantungin pakai batu kilangan, tenggelamin ke laut. Tidak pernah ada baptisan anak-anak ya, Alfred Ezra Soru ya. Saya mengingatkan kepada Anda, tidak pernah ada baptisan anak ya. Yang ada itu penyerahan anak. Jangan lakukan baptisan anak, nanti ibaratnya ayat Alkitab menulis lehermu digantungin pakai batu kilangan, cemplungin ke laut. Ya, betapa Anda menyesatkan anak kecil. Para romo, juga para pendeta lain dari Tritunggal Mahasesat, please tolong jangan melakukan baptisan. Aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jangan lakukan itu. Ya, momen Natal tahun 2021 ya, mari kita perbaharui kembali ke Alkitab. Ezra Soru, MYM, Dautoni, Stephen Tong, Yesaya Pariaji, Erastus Sabdono, Gilbert Lumoindong, Yosua Tewu, ya, dan lain-lain. Jangan lagi membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Lakukan sesuai Alkitab. Membaptis secara
dewasa, selam, telentang dalam nama Yesus Kristus. Tok, itu wewenangmu. Dan jangan pernah ada baptisan Roh Kudus. Kalian semua tidak punya wewenang. Baptisan Roh Kudus itu hanya wewenang Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 33. Ya. Jangan pernah lagi sini, terimalah Roh Kudus, sikara lamara baraba. Ayo tiruin bahasa roh, sikara lamara baraba, makin diraba makin terasa, lama-lama enak juga. Tiruin. Niko Nyotora Harjo, jangan lakukan itu lagi ya. Jangan lakukan dari gereja bingung, jangan lakukan baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Lakukan baptisan sesuai Alkitab dalam nama Yesus Kristus, selam telentang dewasa. Ya, jangan takut sama sinode, jangan takut ya. Ya nanti dianggap itu yang jadi Tuhan itu perutmu itu, karena kamu takut kalau perutmu nggak isi ya toh. Berapa ya? Filipi 3 ayat berapa? 19 kalau tidak salah. Kebinasaan sudah jelas dan yang jadi Tuhan adalah perutmu. Jangan takut sama sinode ya. Lakukan baptisan dewasa, selam, telentang dalam nama Yesus Kristus. Karena momen Natal itu banyak orang yang mau dibaptis ya. Udah datangnya setahun sekali, cuman saat Natal, cuman minta baptis tok atau pemberkatan pernikahan, habis itu ngilang. Nanti tahun depan nongol lagi pas Natal. Lalu keluar-keluar, aku dibaptis pas hari Natal loh, sip deh. Aku dibaptis loh, aku diberkati pernikahan loh pas hari Natal, pret. Ya. Baptisan yang benar adalah di dalam nama Yesus Kristus tok, nggak usah pakai Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Harus dewasa ya, di atas 12 tahun, harus selam, harus telentang ya, dalam nama Yesus. Esra Soru jangan lagi ya, baptisan percik ya, jangan lakukan lagi. Bisa-bisa nanti kejadiannya seperti Herodes. Apa itu Pak? Ditampar malaikat. Ini Henry Tandiada sudah ingetin. Anda dari gengnya Esra Soru ya, termasuk Stephen Tong, jangan lakukan baptisan percik. Ya, lakukan dengan selam. Ya, ini karena momen Natal banyak yang minta dibaptis nanti, dan lakukan dalam nama Yesus Kristus tok. Ya, toh. Di dalam Lukas 10 ayat 20 ya toh. Di ayat sebelumnya para murid itu bangga banget loh. Tuhan Yesus, aku mengusir setan demi namamu. Loh, setan-setan pada kalah demi namamu. Lalu Yesus bilang apa? Nggak usah bersukacita gara-gara kamu ngusir setan. Bersukacitalah, namamu terdaftar di surga. Percuma kalian ya baptis nggak benar ya, namamu tidak terdaftar di surga, di dalam kitab kehidupan, yang nggak bisa selamat, nggak bisa. Kepada para pendeta yang akan membaptis dengan benar, Anda sendiri harus dibaptis dulu dengan benar ya. Ya, kami di dalam momen Natal kami juga melakukan baptisan ya di Jakarta ya. Jadi saudara yang dari sekitar Jakarta yang mau dibaptis di momen Natal, nanti kita pilih tanggalnya ya. Pokoknya sekitar tanggal 20 sampai tanggal 30 lah ya. Ya, karena Natal kelahiran Yesus kan pada akhir Desember, tidak tepat 25 Desember itu ajarannya Gilbert Rumoindong sama ajarannya Bambang Nurseno itu ya, penganut Tritunggal Maha Sesat itu ya. Tidak pernah ada Natal kok tanggal 25, nggak pernah ada di Alkitab. Ya, bahwa terjadi pada akhir Desember setelah ditelusuri dimulai dari Zakaria, dari kelompok Abia, benar ya. Menjadi salah karena Bambang Nurseno sama Gilbert Lomoindong menganggap bahwa Maria mengandung 9 bulan 10 hari biar pas tanggal 25 ya. Yaitu pendeta-pendeta penganut Tritunggal Maha Sesat, tukang ngarang gitu, ngarang bebas gitu. Tidak boleh ya, yang benar akhir Desember ya. Udah itu aja ya. Oke. Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan baptisan pas Natal itu sip ya. Enggak, ya tergantung baptisannya benar apa enggak. Baptisan yang benar adalah, saya ulangi, dewasa di atas 12 tahun, kemudian selam, kemudian telentang, kemudian dalam nama Yesus Kristus ya.
dan imanmu harus hanya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Percuma kamu melakukan baptisan itu tapi imanmu masih kepada Bapa. Percuma, nggak dicatat juga namamu dalam kitab kehidupan. Jadi kamu harus punya iman pada Kristus Yesus satu-satunya Allah. Nah, pendeta-pendetamu kayak Esra Soru and the gang ya toh, termasuk Yesaya Pariaji and the gang ya toh, Joshua Tewu and the gang gitu. Itu nggak percaya Yesus satu-satunya Allah. Jadi jangan harap dibaptis mereka kalian terdaftar dalam kitab kehidupan. Kagak pernah. Ya, mereka sendiri tidak percaya Yesus Allah. Ya, kitab kehidupan itu miliknya Yesus Allah, Yesus anak domba. Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 20 ayat 15. Ya, percuma kamu dibaptis oleh pendeta-pendeta itu karena pendetanya sendiri ya sebagai penganut Tritunggal Maha Sesat. Ya nggak selamat kamu. Pasti Pak nggak selamat, pasti. Ya toh? Pendetanya masih hidup, kamu minta pertanggungjawaban. Esra Soru, Gilbert semua dimintai tanggung jawab. Pak Esra, kamu membaptis aku percik, mana dasar Alkitabnya? Ya, orangnya kan masih hidup itu, ya. Termasuk Stephen Tong semua dimintai tanggung jawab yang kemarin-kemarin sudah terlanjur membaptis percik dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, juga Romo kamu, Romo Deso, Romo Kuto, ya, Daniel Biantoro, termasuk juga mungkin Bambang Nursino, ya, dari Ortodoksi yang terlanjur membaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dimintai tanggung jawab. Mana ayatnya? Kalian membaptis ngarang bebas, ya. Dimintain aja tanggung jawabnya, kan orangnya masih hidup, romonya masih hidup, pendetanya masih hidup. Saya ingin ngasih tahu betapa para pendeta, para romo itu menyesatkan sekian banyak orang. Ya. Alkitab menulis baptisan itu selam, Kisah 8 ayat 38 itu nyemplung. Filipus dengan sida-sida sama-sama nyemplung air. Telentang Roma 6 ayat 3 dan 4 lambang mati dan bangkit. Mati itu telentang, bangkit. Dalam nama Yesus, Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48. Ya. Terus apalagi? Harus percaya kepada Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8. Allah yang bertahta di surga. Wahyu 22 Wahyu 21 ayat 7, ya. Satu-satunya Allah yang duduk di tata surga, Wahyu 4 ayat 2. Yang disembah di surga, Wahyu 22 ayat 3. Ya. Jadi clear, Anda harus beriman itu, baru baptismu benar. Ya, tidak berarti kalau baptisnya pas Natal terus sip, baptisannya sip, dijamin selamat, dijamin masuk surga, pret. Demikian pula yang pernikahan ya, yang pernikahan dipilih tanggal-tanggal Natal gitu. Ya, menikah yang benar harus disatukan dalam nama Yesus Kristus. Tok. Maka berlaku apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, soalnya Allahnya Yesus. Kalau dipersatukan Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan dipersatukan Allah, itu dipersatukan Allah-Allahan, Allah yang bukan-bukan gitu. Ya. Padat, singkat dan clear ya. Jadi supaya ini, karena akan banyak nanti di pas tanggal Natal ada banyak yang minta baptis padahal datangnya ya cuma setahun sekali gitu. Yang Anda daerah Jakarta yang mau baptisan, nanti bersama kami baptisan yang benar Alkitabiah ya toh. Ayat Alkitab lo ya yang mengatakan Anda dijamin tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu ayat Alkitab, bukan HTD yang ngomong ya. Silahkan nanti menghubungin kami, tanggalnya belum kami tetapkan, pokoknya antara tanggal 20 sampai 30 di daerah Jakarta. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.